Halo guys, Assalamualaikum. Bersama saya Dimas Oika di channel Dio Gadget. Hari ini kita kedatangan satu buah device dari Google yang saya tunggu dari 3 atau 4 bulan yang lalu ya. Dan akhirnya kita hands on Google Pixel 7. Yang lebih spesial lagi, saya beli Google Pixel 7 ini dengan harga 7 jutaan. Sudah bayar pajak dan kondisinya masih tersegel alias brand new. Gimana? Penasaran? Yuk kita mulai unboxingnya terlebih dahulu. Let's go. Alright, ini adalah penampakan boxnya. Jadi ini box tipis ya. Kalau kita bandingkan dengan iPhone 13, sedikit lebih tebal di Google Pixel 7. Kita kesampingkan terlebih dahulu. Seperti yang saya bilang tadi, kondisinya masih bersegel. Yuk kita buka isi dalam boxnya. Buat teman-teman yang penasaran storage yang terpakai itu berapa? Jadi ini sudah terpakai sekitar 13 GB dari 128 GB punya saya. Untuk versi Androidnya, kalian bisa melihat ini sudah Android ke-13. Setelah kita setup, kita langsung mendapatkan update software ya. Ini mantep banget, update berkalanya. Tapi yang lebih menarik lagi, kita langsung bahas harganya. Jadi saya beli Google Pixel 7 ini di Malaysia. Kalau teman-teman beli di Malaysia, harganya itu di kisaran 2.300 ringgit Malaysia ya. Kalau kita kurskan ke rupiah itu sekitar 7.500.000. Dan teman-teman kalau beli HP di luar negeri, dibawa ke Indonesia, itu jelas mendapatkan pembebasan pajak sekitar 500 USD atau setara sekitar 7,5 jutaan. Jadi saya tidak perlu membayar pajak tambahan. Kalau kita cek harga di Indonesia, itu sudah bayar pajak melalui bea cukai, itu sekitar 11.300.000. Tapi ini kan harga segini belum mendapatkan pembebasan pajak seperti hand carry Google Pixel 7 ini ya. Jadi ini normal ya, karena mereka bayar lebih. Tapi kalau teman-teman hand carry, ya jatuhnya di 7,5 jutaan aja. Kalau penasaran, linknya saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Itu tadi unboxingnya, tapi bukan channel Dio Gadget kalau tidak memberikan value lebih pada saat video unboxing. Jadi saya akan menyebutkan apa sih perbedaan dibandingkan dengan Pixel 6 ke Pixel 7. Yang pertama dari segi desainnya, teman-teman bisa melihat kalau Pixel 6 itu dual tone design ya, tapi kalau Pixel 7 ini sudah tidak memiliki dual tone design. Tapi secara protektif, bar kameranya itu terlindungi oleh aluminium ya. Itu pun menyatu unibody dengan frame metalnya. Jadi ini lebih protektif dibandingkan dengan Pixel 6. Kemudian secara handling, Pixel 7 ini lebih nyaman karena secara ukuran diagonalnya itu di 6,3 inci dibandingkan dengan Pixel 6 yang 6,4 inci. Kemudian dengan beratnya nggak terlalu berat ya, ini di bawah 200 gram, lebih tepatnya 197 gram. Kemudian secara biometrik, Pixel 7 ini sudah support face recognition ya, kalau Pixel 6 belum. Dan untuk fingerprint sensornya, saya bilang hit and miss-nya itu minim banget dan jarang gagal ya di Pixel 7 ini. Kemudian dari segi displaynya, dia sudah mendukung AMOLED dan masih 90 Hz, kemudian HDR10+, namun kecerahan maksimalnya di Pixel 7 ini bisa up to 1400 nits. Kemudian selain diagonalnya yang lebih compact di 6,3 inci, secara screen to body ratio, dia lebih tinggi ya di 84,9%, itu artinya bezelnya lebih tipis dibandingkan dengan si Pixel 6. Kemudian yang jarang dibawa semua smartphone itu adalah perlindungan Corning Gorilla Glass Victus depan dan belakang. Jadi di Pixel 7 ini sudah Victus depan dan belakang. Dan yang berkesan sekali di Pixel 7 ini soal layarnya adalah refresh rate-nya. Meskipun dia 90 Hz, tapi secara experience kalian kudu nyoba sendiri deh. Ini benar-benar lebih lancar dibandingkan dengan 120 Hz di HP-HP lain ya. Nggak semua HP sih. Cuman 90 Hz kalau kalian nyoba di Pixel 7 ini benar-benar memiliki level yang berbeda. Animasinya itu smooth banget. Tapi masalah auto brightness-nya di Pixel 7 ini masih kacau. Sehingga saya matikan auto brightness-nya. Mungkin cuma itu saja sih. Kemudian untuk spesifikasi dan performanya, dia pakai Google Tensor generasi kedua G2 dengan fabrikasi 5 nanometer, RAM 8 GB. Kemudian internal storage yang saya pakai ini 128 GB. GPU-nya Mali G7 10MP7 dan sudah mendukung UFS 3.1 dan baterainya turun. Buat skor benchmarknya kita mulai dari Antutu, dia rate sampai 720 ribuan, kemudian Geekbench 6-nya itu di 1300-an untuk single core-nya, kemudian multi core-nya 2900-an. Kalau melihat dari skor seperti ini, memang tidak bisa menyamai chipset zaman now ya yang flagship seperti X Gen 2 ataupun A15 atau A16 Bionic. Ya tapi memang Google tidak pernah fokus kepada performa yang ngebut banget ya. Dia
fokusnya kepada machine learning. Tapi setidaknya dari skor ini cukup improve dibandingkan dengan Google Tensor generasi pertama sih. Jelas untuk performa sehari-hari saya nggak ada kendala sama sekali. Buat ngegame berat seperti Genshin Impact pun masih mampu ya Google Tensor generasi kedua ini. Memang settingan grafik defaultnya itu di low 30 fps, highest 60 fps kurang begitu maksimal. Saya sarankan untuk experience yang lebih smooth itu di low 60 fps ya. Jadi fps yang bisa didapatkan itu sekitar 50-an fps. Untuk kapasitas baterainya memang turun ya. Kalau kita bandingkan dengan Pixel 6 sekarang di 4355 mAh. Google mengeklaim bahwa dia lebih efisien ya Google Tensor generasi kedua ini. Tapi nyatanya setelah saya pakai sekitar 3-1 minggu, saya nggak ada ngerasa perbedaan yang signifikan untuk baterainya ya. Karena screen on time yang bisa saya dapatkan itu di kisaran 5-6 jam teman-teman. Itu pun screen on time 6 jam itu saya gunakan WiFi sekitar 80%, 20%-nya seluler. Jadi menurut saya Google Tensor generasi kedua ini nggak terlalu ngaruh untuk efisiensi dayanya. Tapi untuk dipakai seharian, teman-teman pengguna ringan ke sedang, screen on time sekitar 5-6 jam mungkin cukup. Kemudian untuk fitur-fiturnya, Google Pixel 7 ini layaknya flagship ya. Jadi dia sudah mendukung 5G, kemudian wireless charging, reverse wireless charging, NFC, stereo speaker, kemudian dari segi audionya, perekamannya juga cukup oke. Haptic feedbacknya ini saya yang cukup impress di Pixel 7. Ini benar-benar kerasa oke punya ya haptic feedback di Pixel 7 ini. Dan saya ulangi, untuk fitur Google Pixel 7 yang ditambahkan dibandingkan dengan Pixel 6 itu adalah dari biometriknya sekarang sudah mendukung facial recognition. Kemudian untuk kameranya, ini yang ditunggu-tunggu para pencinta Pixel. Bahkan HP non-Pixel itu sering menggunakan Google Kamera untuk hasil yang lebih baik. Secara spesifikasi, main kameranya itu tidak ada perbedaan, masih di 50 megapiksel. Kemudian ultrawide-nya di 12 megapiksel. Kemudian untuk selfie-nya, ini ada 3 improvement yang bisa kalian dapatkan di Google Pixel 7. Mending langsung saja lihat hasil video kamera selfie-nya. Buat selfie-nya ada 3 peningkatan yang saya dapati di Pixel 7 ini dibandingkan dengan Pixel 6. Yang pertama dari segi resolusinya sekarang di 10,8 megapiksel. Ya, itu peningkatan yang pertama dari segi resolusinya. Kemudian sekarang bisa 4K 60 fps untuk kamera selfie-nya, recordingnya, dan bisa ultrawide kayak gini. Gak hanya foto tapi videonya pada saat recording sekalipun itu bisa ultrawide 4K 60 fps. Gimana? Dynamicsnya juga mantap sih. Nah, ini adalah perekaman 10 bits HDR dari Pixel 7. Dynamicsnya jauh lebih baik ya untuk 10 bits HDR ini di Pixel 7. Ya, tapi bisanya di 4K 30 fps saja untuk perekaman 10 bits HDR. Gila sih, parah banget Pixel 7. Mantap banget. Buat video kamera utamanya ini GG banget ya. Mungkin hanya di Pixel 7 yang bisa switch antar lensanya sampai kamera ultrawide tanpa ada perubahan exposure kalau sudah kita lock, plus ganti lensanya itu benar-benar natif ya, 4K 60 fps nya. Untuk video malamnya ini 4K 60 fps, hasilnya gila, parah banget, keren banget guys. 4K 60 fps nya bisa smooth dan minim noise kayak gini, keren sih. Untuk hasil IG story-nya, Google Pixel ini saya nobatkan menjadi HP Android yang memiliki IG story terbaik, bahkan lebih baik dibandingkan dengan Samsung. Mending kalian bisa cek sendiri di Instagram saya @dimaswahyuka. Sampai ketemu di sana. Itu tadi adalah unboxing dan mini review dari Google Pixel 7 ini. So far memang improvement yang dihadirkan Pixel 7 ini dibandingkan dengan generasi sebelumnya cukup ketara ya, terutama dari segi selfie-nya, kemudian dari segi machine learning-nya, sampai performanya cukup improve. Cuman masalah efisiensi daya baterainya menurut saya so-so lah. Dia pakai hardware sendiri, kemudian software sendiri, seharusnya bisa lebih efisien. Itu sih sebenarnya PR dari Google Pixel menurut kami di Gadget. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini agar bisa mendapatkan informasi terkini mengenai pergadgetan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.